Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Angkatan 11, kelompok 3. Saya Nafisa Saidah, bersama dengan rekan saya Ibu Nina Sumarni dan Pak Zulfikar Abdul Hadi akan melakukan kampanye anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kepercayaan kepada mereka. Korupsi adalah tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan kepada seorang pegawai dan termasuk guru. Penyebab utama terjadinya korupsi ada 3. Yang pertama yaitu niat. Adanya niat yang muncul dari seorang yang akan melakukan korupsi. Yang kedua didukung dengan adanya kesempatan. Dan yang ketiga, keadaan yang mendesak, sehingga memaksa orang tersebut untuk melakukan korupsi. Tentu dampak korupsi bagi negara itu ada dalam beberapa aspek, di antaranya ada sosial, ekonomi, tentu saja pertahanan dan keamanan negara, dan tentu saja politik, kepentingan politik. Dan di sini ada 9 nilai indikator anti korupsi, yaitu yang pertama kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan yang terakhir adalah keadilan. Selanjutnya, tokoh teladan Indonesia anti korupsi. Yang pertama Muhammad Hatta. Nama Muhammad Hatta sudah tak asing lagi bagi bangsa Indonesia. Ia adalah salah satu pahlawan proklamasi bersama Soekarno. Selain berjasa besar bagi kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta, sapaan akrabnya, juga memiliki rekam jejak sebagai seorang sosok yang sangat anti terhadap korupsi. Salah satu kisahnya ada pada tahun 1970 ketika Bung Hatta dan rombongannya mengunjungi Tanah Merah Irian Jaya, tempat dia sempat dibuang oleh kolonial Belanda di Irian Jaya. Bung Hatta disodori amplop berisi uang. Uang tersebut sebenarnya bagian dari biaya perjalanan Bung Hatta yang ditanggung pemerintah. Namun, Bung Hatta menolaknya. Bung Hatta juga mengatakan bahwa uang pemerintah pun sebenarnya adalah uang rakyat. Yang kedua yaitu Hugeng. Dengan slogannya, hanya ada 3 polisi yang tidak bisa disuap, yakni patung polisi, polisi tidur, dan Hugeng. Hugeng memang merupakan ikon polisi jujur dan anti suap. Sepak terjangnya sebagai seorang polisi yang amanah memang patut ditiru. Ketika menjabat sebagai menteri atau sekretaris Presidium Kabinet, Hugeng seharusnya mendapatkan mobil dinas dan mobil keluarga, namun ia menolaknya. Selain mobil, Hugeng juga pernah menolak hadiah 2 motor. Ketika menjadi Kapolri, pemilik rumah yang disewa Hugeng pun tidak mau dibayar. Lalu, Hugeng berpesan mengenai cara memberantas korupsi yang menurutnya efektif. Kalau mau menghilangkan korupsi di negara ini sebenarnya gampang. Ibaratnya kalau kita harus dimulai dari atas ke bawah, membersihkan korupsi juga demikian, harus dimulai dengan cara membersihkan korupsi di tingkat atas atau pejabatnya terlebih dahulu. Lalu kita turun ke badan atau level pejabat eselonnya dan akhirnya ke kaki hingga ke telapak atau ke pengawal bawah, kata Hugeng kepada anaknya Didit Hugeng. Dan yang ketiga Baharudin Lopa. Baharudin Lopa adalah sosok lain dalam ikon anti korupsi di Indonesia. Namanya santer disebut sebagai jaksa agung yang tegas dan tak pandang bulu dalam penegakan hukum. Lopa juga sangat galak terhadap setiap tindak tanduk yang menjurus ke korupsi. Lopa adalah jaksa agung Republik Indonesia. Pada mantan ketua KPK Abraham Samad menganggap Lopa adalah sosok yang sangat bersahaja dan sederhana. Sebagai seorang pejabat, Lopa pun tidak memiliki harta melimpah sampai akhir hidupnya. Rumahnya di Makassar sangat sederhana sebagai rumah seorang pejabat tinggi negara pada saat itu, dibandingkan dengan para pejabat tinggi saat itu dan sekarang ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang meneladani integritas para tokoh bangsanya. Setidaknya itu menjadi pesan penting bagi kita semua, khususnya ASN, agar mampu memegang teguh integritas dan terhindar dari perilaku korupsi.
untuk menjadikan integritas, yaitu konsistensi antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan sebagai sebuah laku, memang tidak mudah. Butuh pembiasaan dan keberanian agar integritas bisa melekat dalam diri kita. Yuk katakan tidak pada korupsi. ASN bisa anti korupsi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.